Selanjutnya untuk di B2, B nomor 2, kita beri judul, yaitu judulnya daftar akun. Nah, jadi yang kita butuhkan untuk di daftar akun ini, pertama itu ada kode, terus nama akun, terus kolom untuk pos. Pos itu posisi. Terus di sebelah pos itu ada SN, teman-teman. SN itu saldo normal. Lalu yang terakhir itu ada saldo awal. Saldo awal di bawahnya itu ada debit dan kredit. Setelah itu, kita rapikan dulu kolomnya ya, teman-teman. Teman. Lalu kita di sini akan membuat beberapa akun dulu. Nanti kalian bisa tambahkan saja ya kalau misalkan akunnya menurut kalian kurang. Nah, di kode akun ini ada angka-angka untuk kode si akun. Yang pertama itu ada 1000. 1000 itu aktiva. Yang kedua ada 1100, yaitu aktiva lancar. Ketiga, 1110 ada kas rupiah. Lalu 1120 Bank BCA. Maksudnya 1120 Bank BCA. 1130 itu piutang usaha. Lalu 1200 yaitu aktiva tetap. Rp1.210 ada tanah. 1220 ada bangunan. 1230 ada kendaraan. 1240 itu ada peralatan, maksudnya ada ya mesin dan peralatan. Untuk 1250 perabot, dan mebel. 1250
Lanjut 1221 itu akumulasi penyusutan. Kita sekarang masuk ke kode 2000. Kode 2000 itu ada kewajiban ya teman-teman. 2100 itu ada hutang lancar. (2110) ada hutang usaha. (2200) hutang jangka panjang. Untuk hutang bank itu ada di kode 2210. Sekarang kita masuk ke kode 3000. Di 3000 itu akunnya itu ada modal. Di 3100 itu ada modal awal. (3.200) tambahan modal. 3.300 ada prive. Nah, untuk 3.400 ada laba ditahan. (3.500) ada laba periode berjalan. Yang 4000
Kode 4.000 itu untuk pendapatan ya teman-teman. Rp4.100 ada pendapatan usaha. Rp4.200 ada pendapatan lainnya. Di 5.000 itu ada biaya atas pendapatan. Di 5.100 itu ada harga pokok produksi, Rp5.200 ada biaya lainnya. Rp6.000 ada biaya operasional, Rp6.100 itu ada gaji ya teman-teman. Rp6.200-nya listrik, air, dan telepon. Rp6.300 ada tol dan parkir. Rp6.400 biaya operasional lainnya. Di 7.000 itu ada pendapatan lainnya. Rp7.100 pendapatan bunga bank. Rp8.000 itu ada biaya lainnya. Rp8.100 biaya administrasi bank. Nah, mungkin kalau di saya cukup segitu saja ya teman-teman. Ini tuh baru beberapa akun.
Ini tuh beberapa akun yang sederhana. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi saja jika teman-teman merasa akun-akun ini tuh kurang. Terus kita lanjut ke pos. Pos ini kan posisi ya. Nah, di sini kita akan memberikan si pos ini validasi. Jadi apa sih validasi itu? Nah, validasi itu dimaksudkan untuk memberikan pilihan untuk para pengguna yang menggunakan aplikasinya. Pilihannya ada apa aja nih? Nah, pilihannya itu misalkan apakah si akun ini posisinya masuk ke neraca atau ke laba rugi. Jadi gitu teman-teman. Jadi si validasi ini isinya itu ada NRC, neraca, LR, laba rugi. Terus gimana sih cara bikinnya? Nah, cara bikinnya itu kita pilih data validasi. Kalau kita udah pilih data validasi, nah kita lanjut untuk akun pertama sampai kepala 3, kita isi itu dengan NRC. Kemudian di kepala 4-nya sampai akhir, kita isi itu dengan LR atau laba rugi ya teman-teman. Nah, kurang lebih untuk pos atau posisinya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dari kepala 1 sampai kepala 3 itu diisi dengan NRC. Nah, untuk kepala 4 sampai akhirnya itu diisi dengan LR atau laba rugi. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke SN. SN itu tadi saldo normal ya teman-teman. SN itu saldo normal. Nah, kita mau bikin apa sih di SN ini? Nah, di SN ini sama kita bakal bikin validasi kayak tadi kita bikin waktu di pos atau posisi.
cara membuatnya pun sama seperti di posisi itu. Pertama, nah kalau udah gitu nanti di kolom-kolomnya itu bakal kelihatannya kayak ada panah-panah kecil. Nah, nanti di situ kita bisa pilih tuh, bisa DB, bisa KR. Nah, di sini untuk akun pertamanya kita isi DB. Tapi kita copy dulu deh teman-teman sampai ke bawah ya. Nah, untuk yang debit ini itu ada di kepala 1 ya teman-teman. Yang debit itu ada di dari aktiva sampai akumulasi penyusutan ya teman-teman. Nah, untuk kepala 2-nya itu dari kepala 2 sampai kepala 4-nya itu kredit ya teman-teman. Kita hapus aja. Jangan dihapus, maaf. Maksudnya di kepala 2 yang pertama itu kita ganti dengan KR. Lalu kita copy hingga kepala 4. Kita tinggal ganti-ganti saja ya teman-teman ke KR atau kredit. Mungkin ini sudah selesai semua ya teman-teman ya. Sekarang kita tinggal, maksudnya si daftar akun ini sudah beres dibuat. Jadi si kolom master akunnya itu udah selesai nih dibuat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kasih sentuhan sedikit ya teman-teman. Kita modif-modif lagi, kita rapihkan lagi si kolom-kolomnya. Terus kita Lalu selanjutnya untuk merapikan daftar akun ini kita tekan bold dan juga kita beri warna seperti ini. Lalu yang kolom ini juga kita rapikan dengan bold dan juga kita beri warna. Ini juga diketengahkan. Sudah. Lalu yang ini juga dikecilkan agar rapi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan 2 baris kolom lagi ya. Apa sih fungsinya untuk menambahkan 2 baris kolom di akhir ini? Ini fungsinya untuk penyeimbang saldo awal. Lalu kita tulis di sininya balance. Balance-nya kita tekan italic. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tuliskan di sini rumusnya. Rumus untuk penyeimbang saldo awalnya di sini sama dengan sum buka kurung, kita tekan tabel yang di sini. Nah, kalau sudah tekan enter. Yang di sini juga kita tekan sama dengan sum buka kurung. Kita tekan. Nah, yang ini kita enter. Kalau sudah seperti ini, kita harus membuat kolom ini menjadi jenisnya akunting ya. Nah, menekan ini kita ke akunting. Nah, karena sudah menjadi jenis akunting jadinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat kolom yang ini, kolom yang sudah kita buat, menjadi dinamakan tabel akun atau kita tulis saja T akun. Jadi di sini fungsinya agar kita bisa tahu nih, mana sih tabel akunnya, kita tinggal tekan saja ini. Ini adalah tabel akunnya.
Lalu selanjutnya kita membuat tabel kode akunnya. Kita pilih ya, misalkan sampai baris 100 saja untuk kode akunnya. Kita beri nama kode akun, dan ingat jangan ada spasi ya. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui mana kode akunnya. Ini, tinggal tekan saja kode akun, maka akan muncul kode akunnya ini. Lalu setelah itu kita bisa merapikannya dengan tidak ada grid lines ya, jadi kita off kan. Jadi terlihat rapi daftar akunnya. Lalu setelah itu kita membuat sheet yang baru, kita namakan dengan jurnal. Setelah membuat jurnal ini, kita kecilkan kolom A, kita masukkan nama perusahaan. Misalkan Sarjayadi AW. Lalu di bawahnya kita tuliskan form jurnal. Di bawahnya kita tuliskan periodenya. Periode Januari 2019. Lalu kita juga masukkan untuk kolomnya ya, tanda tanggal. Referensi kita singkat ref saja. Lalu keterangan. Lalu kode akun, atau kita tulis saja kode. Lalu ada nama akun. Sebelahnya ada debit dan juga kredit. Nah, lalu kita rapikan dulu. Kalau sudah, kita membuat segini saja untuk form jurnalnya. Kita tekan all borders. Lalu kita rapikan bold, tengah. Kita juga beri warna ini. Atau mungkin sesuai sama yang daftar akunnya yang ini. Untuk fontnya kalian bebas untuk memakai apa aja. Lalu di kode ini kita akan memberikan data validasi ya. Untuk memunculkan kode-kodenya kita tekan data. Kita tekan ini. Lalu kita allow-nya itu list. Search-nya sama dengan kode akun yang tadi ya, yang sudah kita buat di akun yang awal. Kode akun ini kita tekan OK. Lalu ini akan muncul ya di sini kodenya nih. Ada kode segini, misalkan ini. Nah, kita jadi muncul nih. Nah, kode akunnya ini. Nah, lalu selanjutnya kita kan sudah menambahkan kode akunnya nih. Kita hapus dulu. Nah, kita kan ingin membuat ya nama akunnya ini gimana. Nah, kita tulis rumusnya sama dengan jika buka kurung, jika kode ini ya, kode ini sama dengan 0 atau tidak ada ya. Nah, tanda petik 2 kali ini tuh menunjukkan bahwa 0 ya dalam akuntansi ini. Nah, tanda petik 2 kali, koma,
tanda petik 2 kali juga, koma kita tekan VLOOKUP. Nah, ini kita tekan VLOOKUP. Nah, kita tekan kode, lalu kita koma. Nah, kita lalu tekan tabel akun. Tabel akun, nah ini. Lalu koma. Untuk range-nya, nah, sudah koma ini kita tekan 2. Nah, 2 ini artinya kolom ya. Nah, sesudah kolom kode akun itu kan nama akun. Nah, jadi kita tekan 2 yang seperti akun yang di awal tadi, koma 0. Nah, untuk 0 ini range-nya ya, range yang biasa dibuat. Lalu tutup akunnya 2 kali. Nah, apa sih arti rumus ini? Nah, arti rumus ini jadi jika kita ingin memunculkan kode ini tuh akan tersambung gitu sama akun yang ini. Jadi misalkan kita munculkan kode 1000, lalu nama akun yang muncul akan Aktiva. Begitu pula kita di jurnal juga ingin memunculkan nama akun ini, begitu. Jadi kita tulis saja ini. Kalau misalkan kode akunnya nggak ada ya, berarti nama akunnya juga tidak ada. Jadi kita tekan enter. Nah, ini sudah. Kita copy ke bawah. Nah, kalau sudah begini, misalkan kita ingin memunculkan kode yang awal ya. Nah, maka akan muncul kas rupiah. Kode 1110 ini adalah kas rupiah. Nah, jika kita ingin menampilkan 1000 yang ini, maka akan muncul Aktiva. Jadi begitu. Jadi rumus tadi itu jika kode ini kita hapus, nama akunnya juga otomatis tidak ada. Begitu. Lalu setelah ini, kita akan merapihkan ini, merapihkan kepala tabelnya. Nah, kita ini ke Merge and Cells, Merge and Center. Nah, lalu ke bawahnya juga, Merge and Center, lalu yang bawahnya juga. Nah, sudah seperti ini. Kita bold, lalu kita beri warna ini, lalu kita kasih bordernya outside borders. Nah, ini juga kita kecilkan. Nah, seperti ini agar terlihat rapi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak akan memunculkan grid lines-nya. Kita off-kan. Nah, jadi terlihat rapi. Lalu setelah kita membuat nama akunnya, kita tambahkan kolom lagi, kita tekan insert. Kita juga buat satu kolom lagi. Nah, jadi ada 4 kolom. Lalu kita rapihkan. Nah, kalau sudah seperti ini, yang kita gunakan ini adalah kolom C ya. Di kolom C ini kita buat untuk kepentingan buku besar di kolom C ini. Maka dari itu kita tulis saja rumusnya sama dengan if, buka kurung, kita tekan kode,
Lalu sama dengan kita tanda petik kode, lalu koma, kita tekan lagi kode ini, koma, dan 0. Nah, fungsi ini jadi jika kode ini sama dengan 0, berarti itu value if false-nya berarti ini 0 ya. Jika kode ini salah, maka value if false-nya itu 0. Lalu kita tekan ini, dan juga enter. Nah, setelah ini kita copy ke bawah. Nah, karena sudah di copy ini, kita tulis di sini nama tabelnya adalah kode bantu, atau kita tulis saja KB untuk mempersingkatnya. Nah, jadi KB ini kolom bantu, rumusnya ini sudah kita tulis. Nah, untuk ininya kita rapihkan, kita bold. Selanjutnya, setelah membuat kode bantu ini, kita nambah satu sheet lagi. Kita beri nama buku besar. Nah, sudah buku besar ini, kita juga akan merapikannya. Lalu kita tulis nama perusahaan. Seperti yang di jurnal tadi, Sar Jayadi AW. Lalu yang bawahnya buku besar, yang bawahnya akun, yang bawahnya juga periodenya, periode Januari 2019. Kita akan membuat tabelnya. Di sini ada nomor, lalu ada tanggal, lalu ada referensi, lalu ada keterangan, lalu ada debit, sampingnya ada kredit, lalu sampingnya ada saldo. Setelah ini kita rapihkan nomornya. Nah, sudah seperti ini, kita blok, kita bold, kita ketengahkan, lalu kita all borders. Kita juga akan memberi warna ini. Nah, setelah kita rapikan yang ini, kita juga beri ini ya, tabelnya. Kita mungkin sampai 100 saja. Kita tekan all borders. Nah, kita tabel referensinya ini dibesarkan dulu. Lalu nama perusahaannya juga kita rapihkan, merge and center, merge and center,
merge and center. Nah, ini kita bold, kita beri warna, lalu kita outside borders, sudah rapi. Lalu kita tulis saldo awal di keterangan. Nah, tulis saldo awal di sini. Lalu kita tulis angka 1. Di bawahnya kita tulis sama dengan if buka kurung. Nah, kita tanggal ya. C9 ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Lalu jika 0 juga. Nah, lalu jika 0 kita tekan yang ini. B9 tambah 1. Tutup kurung. Nah, apa sih arti dari rumus ini? Nah, artinya ini adalah jika tanggal ini, yang C9 ini, ada isinya, maka itu benar. Dan akan B9 yang bagian nomor ini akan lanjut ke nomor 2. Karena tambah 1, B9 tambah 1. Jadi 1 tambah 1 jadi lanjut ke 2. Lalu kita enter. Nah, karena tadi ada tanda kurungnya 2 ya, jadi salah. Lalu kita ini ke sini, kolom J ya. Oh, kolom I-nya kecilkan dulu. Nah, agar rapi ya. Lalu kita ke kolom J, kita tulis pilih akun. Nah, pilih akun ini kita bold. Lalu di sini, di kolom mem ini, kita kasih data validasi lagi. List sama dengan kode akun. Nah, maka akan muncul lagi seperti yang tadi, misalkan ini. Lalu yang ini. Nah, sudah. Misalkan kita kode akunnya ini. Lalu kita tulis yang ini sebagai filter agar memudahkan. Nah, jadi kita bisa tahu nih yang filter ini, yang ini. Kita tekan filter, maka munculnya yang ini, yang J3 ini. Lalu kita juga akunnya ini kita pindahkan jadi sama dengan if buka kurung filter sama dengan 0, maka 0 maka pilih akun
pilih akunnya ini, koma VLOOKUP. VLOOKUP. Di sini ada akun 1000 itu aktiva, maka kita menjadi 120 yaitu Bank BCA. Lalu di Bank BCA ini kita akan memasukkan rumus sama dengan if jika filter sama dengan 0, maka jika salah pilih akun lalu kita beri rumus di sini sudah ada pilih akun, lalu kita beri rumus VLOOKUP di tabel akun itu kita ketik filter, lalu selanjutnya di tabel akun nomor 2 dan 0 kita kurung tutup 2, maka akan menjadi aktiva. Lalu kode yang tadi kita pindah ke jurnal. Di sini ada kode bantu 1, kita copy aja ke bawah. Lalu kita akan membuat kode bantu kedua. Di sini seharusnya kita blok dulu untuk membuat tabelnya, tapi kita lanjut aja ke kode bantu kedua dulu. Lalu kita di kode bantu kedua ini kita membuat rumus sama dengan if jika kode bantu 1 C7 sama dengan 0, karena terjadi error maka kita tulis
di depannya ini OR. Lalu lanjut, C7 sama dengan 0. Jika salah, maka kurung tutup. Jika kode bantu ini salah, maka kita masukkan countif mati ngerekam apa ya anjir. Lalu setelah memasukkan rumus countif, kita masukkan nomor akun C7. Jika C7, di sini C7-nya kita tambahkan klik F4, maka muncul dolar. Lalu kita klik lagi C7. Jadi di sini C7-nya ini 3 kali. Lalu beri kurung tutup 2. Maka enter. Di sini hasilnya kosong karena sesuai rumusnya. Di sini sudah ada KB2, KB1 dan KB2. KB2 ini kita blok aja ke bawah sebanyak kolom yang sudah kita buat, lalu enter. Enter. Di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu untuk KB2 dan KB1-nya. Tablo KB kode bantu 1 dan kode bantu 2-nya. Nah, setelah ini di debit akan diberikan nama J debit. Kemudian untuk K-nya yaitu J kredit. Setelah ini kembali ke buku besar. Di sini kita pastikan rumus yang kita gunakan ini benar. Di samping pilih akun, kita beri rumus sama dengan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP jika filter di tabel akun nomor 4. Tabel akun
nomor 4 dan 0, lalu kurung tutup, enter. Nanti akan muncul debit. Selanjutnya kita tinggal copy rumus, kemudian paste, ganti kolom 4 menjadi kolom 5, lalu enter. Lalu kita copy, ganti kolom tabel akun 4 diganti menjadi 5, klik enter, lalu copy kembali, ganti tabel akun 5 menjadi 6. Lalu untuk saldo awal selanjutnya di buku besar ini, debit kita masukkan sama dengan if N3 sama dengan debit, maka debit dikurang kredit lalu jika salah, kredit dikurangin debit, kemudian enter. Hasilnya akan 0. Lalu kita masuk ke jurnal. Di sini tanggalnya kita masukkan tanggal 1 bulan 1 2019. Tambahkan setoran modal. Kita copy lalu paste. Di bawahnya kita beri tanggal lagi. Lalu untuk kode akunnya sama dengan kita taruh di bank BCA. Bank BCA ini 120. Lalu untuk tambahan modalnya kita masukkan di 3.200. Untuk debitnya kita isi 10 juta dan kreditnya 10 juta. Sini debit dan kreditnya kita ganti menjadi accounting.
Lalu di bawahnya kita isi tanggal 2 bulan 1 2019 tambahan kas kecil. Untuk kode akunnya 110 kas rupiah. Lalu tambahan kas kecil yang kedua ini 120 Bank BCA. Masukkan debit dan kreditnya ini 1 juta. Lalu kita blok, ubah menjadi accounting. Di tambahan kas kecil ini lalu untuk di buku besarnya di tanggal kita akan memasukkan rumus. Rumusnya itu sama dengan if filternya ini sama dengan 0. Jika salah, maka kita akan masukkan VLOOKUP. Lalu kita ke akunnya, ketik nomor dan berikan dan lalu filter. Pada tabel di jurnal nanti kita akan blok dari B ke JK. Lalu di sini kita masuk ke jurnal. Dari B ini kita blok sampai JK. Sampai JK. Lalu kita kembali ke buku besar. Kita kembali ke buku besar. Maka di buku besar ini kita bisa absolutkan F4. Maka di sini di depannya setelah kita absolutkan F4 akan muncul dolar. Lalu di kolom kita akan tambahkan nomor 4 dan 0. Lalu tutup 2 kali. Rumus untuk mencari referensinya yaitu sama dengan if kurung buka tanggal sama dengan 0, VLOOKUP tanggal dan filler. Kita tambahkan F4 untuk kolom kelima dan 0 kurung tutup lalu enter.
Selanjutnya untuk mencari nilai debit, yaitu kita tinggal blok saja rumus yang di atas, akan tetapi kita ubah menjadi kolom 9. Kolom 5 menjadi kolom 9. Untuk mencari nilai kredit juga kolom 9 diubah menjadi 10. Dan selanjutnya jangan lupa untuk memakai tabel akuntansi. Selanjutnya di sini kita akan mencari rumus saldo, yaitu sama dengan if jika buka kurung klik DB sama dengan 0, selanjutnya di sini kita akan mencari rumus saldo, yaitu sama dengan if dalam kurung debit sama dengan DB saldo ditambah debit dikurangi dengan kredit, atau jika hasilnya negatif, rumusnya sama dengan saldo ditambah kredit dikurangi dengan debit. Selanjutnya pada kolom ini kita memakai filter. Setelah itu kita enter. Kemudian pada kolom berikutnya yaitu memakai rumus sama dengan if jika buka kurung tanggal sama dengan 0,0 atau bisa disebut jika 0 atau 1 kurung tutup lalu di enter. Setelah itu kemudian kita tarik dari atas sampai bawah, maka hasilnya cuma ada 1 dan 0. Lalu di sini kita akan membuat filternya, ketik data dan pencet filter.
Selanjutnya kita blok kolom yang tidak digunakan untuk dihapus agar terlihat lebih rapi. Lalu kita blok kolom yang sebelah kiri, lalu kita ganti menjadi warna putih, dan untuk filternya ini diganti dengan warna hitam.